Oke, jadi sekarang saya ingin mengajak Anda dikit-dikit. Jadi di bumi ini ada 3 makhluk di luar setan, jin, malaikat. Ya. Jadi percaya enggak bahwa ada makhluk yang hidupnya dalam frekuensi? Percaya? Jadi dia tidak berupa materi. Kan dalam fisika ada materi, energi, cahaya. Lalu lintasnya adalah frekuensi. Anda percaya ada makhluk yang hidup dalam frekuensi? Anda percaya ada, yang paling gampang, Anda percaya ada makhluk yang tidak perlu bernafas karena dia pakai insang, maka dia bisa hidup dalam air. Percaya ya? Kalau Anda percaya ada makhluk bisa hidup dalam air, percaya enggak Anda bahwa ada makhluk yang bisa hidup di dalam tanah? Percayalah, sip. Berarti jalan berpikirnya sudah jelas ya. Sekarang saya ingin kasih tahu Anda, di bawah bumi 400 meter ini ada makhluk Allah yang teknologinya 1000 kali lipat lebih canggih daripada teknologi Anda manusia. Satu. Wis pokoknya dicatat aja. Ya. Kok timbangan kon gendeng delok-delok niku. Satu. Ada lagi makhluk yang satuan waktunya yang hidup di bumi, dan Anda hanya bisa bertemu dengan dia ketika Anda memasuki sebuah frekuensi, dan itu di luar FM maupun AM. Mungkin ada enggak? Mungkinkah ada frekuensi di luar AM FM? Ada. Anda kenal 3 dimensi, mungkin enggak ada dimensi keempat? 5, 6, 7, 8, 9, selaksa dimensi. Percaya? Jadi jangan GR bahwa Anda adalah satu-satunya penghuni bumi. Satu ya, ini untuk nggodain supaya Anda tuh enggak terlalu dijadikan bahan tertawaan oleh makhluk-makhluk lain. Oke? Dari mana saya cerita? Ini kan awalnya kan saya tadi ngomong, Anda ini siapa? Kalau orang tidak mengerti dirinya, maka dia tidak punya bentuk cita-citanya. Lah bangsa Indonesia ini cita-citanya apa? Jadi siapapun calon presiden yang muncul secara formal itu ampas tahu. Oke? Itu sisa-sisa dari makanan di warung yang sudah bangkrut ini. Oke? Ya, ini kunci-kunci semua ya. Nanti diuraikan sendiri di rumah ya. Oke, saya ceritain sekarang dari awal sampai nanti mudah-mudahan Anda mulai curiga kepada dirimu. Aku iki sapa jane? Paling pol saiki sing dibanggakno aku iki turunan Brawijaya. Pol iku wisan. Utawa yang lebih hebat lagi, saya ini Ahlul Bait, rek. Turunan Rasulullah aku iki. Mulanya aku itu ya untuk dikasih makan dan minum. Paling pol di situ. Tak tunjuk satu orang, Mas yang di depannya tadi. Nama bapak Anda siapa? Bapaknya bapak? Bapaknya kakek? Bapaknya kakek? Nggak tahu. So, begitu sempit sejarah Anda. Kita sini dikit udah nggak tahu. Kemarin di televisi ada features tentang Super Semar, terus ada anak SMA di jalan ditanya, Dek, tahu Super Semar nggak? Apa ya? Kayaknya nama koperasi deh. Nyeneng, coba. Saya dulu pernah kasih rumus agak spekulatif ya. Tahun 70-an orang masih punya ruang berpikir untuk ingat 5 abad yang lalu. Orang masih berpikir Brawijaya, Raden Patah Demak, ya, Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Orang masih punya ruang. Tahun 70-an, 80-an, aduh kejauhan deh. Kita 50 tahun aja. Ya, jadi mereka masih ingat angkatan 28, angkatan 45 masih bisa. Tahun 90-an alah kejauhan lah. 5 tahun aja deh.
Jadi orang tahun 90-an ingetnya itu 5 tahun yang lalu pol. Nah orang tahun 2000-an 5 hari yang lalu udah lupa. Udah lupa. Sudah lupa ini. Berita 3 hari yang lalu Anda sudah lupa. Karena apa? Karena dirimu dipenuhi oleh ketidakikhlasan, tidak terpenuhinya hak-hak hidupmu yang mendasar. Betul enggak? Dendam di bawah sadar yang terus menerus. Mending Cina ngerampok bareng sak negara. Kalau di sana ada ribuan produk dari seluruh dunia dibikin di Cina. Ada BMW persis dari Swedia dibikin di Cina dan mereknya ya BMW, cuma dipakai oleh orang Cina. Kalau mereka disalahkan, mereka bilang, pemerintahnya bilang, lah ya rakyat saya kan juga ingin merasakan BMW lah, tidak mungkin rakyat saya beli BMW, maka ada temennya yang bikin supaya bisa merasakan. Semua produk ada. Kalau Anda ada yang pakai N95 Nokia, di sini harganya sekitar 6.500, 6.500.000. Itu Anda bisa beli di Guangzhou, Anda bisa beli di Shenzhen, itu harganya sekitar 1.300.000. Anda tahu handphone Virtu? Itu kalau di sini harganya 105 juta, itu Anda bisa beli di situ 1.300.000. Dan persis bahannya sama, bobotnya, beratnya, onnya sama, fungsinya sama. Dan itu ada ribuan produk lagi. Jadi negaranya melindungi satu, teman-temannya saling mendukung, itu satu, tetangganya juga saling mendukung dan tidak saling mencuri. Itu bedanya di Indonesia. Di Indonesia kalau bikin apa-apa dicuri sama temennya, disalahin temannya, dirampok polisi, dijahatin negara. Jadi orang Indonesia tidak bisa bikin apa-apa. Jadi kita ini untuk menjadi seperti Cina saja, jauhnya bukan main. Padahal konsumen utama handphone di Indonesia, di dunia adalah Indonesia, nomor 2 India. Jadi kita ini bagian beli aja gitu. Karena kita orang kaya kan gitu kan. Terus dikayak-kayak nomboyo apa caranya. Oke ya, oke. Saya kembalikan ke makhluk-makhluk tadi. Saya tanya lagi gini, apakah kalau McDonald bikin franchise di seluruh dunia ya, yang bikin McDonald apa itu, burger kayak French fries ya, itu McDonald's-nya langsung atau staffnya McDonald dari Amerika, ataukah boleh orang Indonesia asal punya hak franchise itu? Sama kan? McDonald di Mesir, di Swedia, di Indonesia sama persis. Tapi yang bikin beda enggak? Kalau Soeharto punya Soehartonomik, Presiden Reagan punya Reaganomic, apakah Reagan adalah ahli ekonomi? Kan? Apakah Soeharto adalah ahli ekonomi? Apakah yang melaksanakan Soehartonomik adalah Soeharto ataukah Wijoyo? Oke. Jadi percaya ya bahwa kalau ada sebuah brand tentang seorang pemegang copyright, itu kalau memproduksi sesuatu kan dia tidak harus dia langsung, betul? Oke. Sekarang kalau saya tanya gini, Tuhan itu bikin langsung nggak manusia? Gak bikin. Siapa yang disuruh bikin manusia? Siapa? Loh, apakah Bapak bikin? Bapak mulai nyujes tok, mbok mulai melumah tok, gak gawe iku jenenge. Bukan bikin, ini bikin bener. Ibarat orang memasak itu dirajang, dicuci, dibumboni, digoreng bener. Kalau bapakmu nggak gawe, iku mah enak tok. Nggak bikin itu, bukan itu yang saya maksud.
lebih kreatif lagi. Jadi benar-benar bikin. Apakah cukup kun fayakun terus jadi gitu dong? Ataukah Tuhan punya staff-staff? Kamu bikino jin, kamu bikino manusia jenis Cina, kamu bikino manusia negro hitam, kamu bikino manusia Jawa, kamu bikino manusia Yahudi, kamu bikino manusia Batak. Mungkin enggak? Saya enggak sedang memastikan apa-apa, saya itu cuma ngajak Anda berpikir. Oke. Jadi tak ceritain dikit aja. Jadi Tuhan itu Al-Malik, oke? Raja, Maharaja. Muluk ya, itu kerajaan. Kalau Malik itu subjek yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Hurufnya mem, lam, kaf. Oke? Malaikah itu juga sama, mem, lam, kaf. Malaikah adalah stafnya Allah yang melaksanakan mulknya Allah. Jelas? Oke. Jadi malaikat ini diperintah oleh Allah. Mungkin enggak itu? Bril, bikin Iwan, umpamanya gitu loh. Bikin Yusuf Kala biar lucu, umpamanya. Bikin SBY tapi jangan dikasih saraf keyakinan ya. Bikin dia saraf keyakinannya agak renggang sehingga dia ragu terus gitu ya. Misalnya, mungkin enggak? Oke, cara berpikirnya sudah nyambung ya. Oke, sekarang pertanyaan saya yang agak historis, agak aplikatif. Siapakah malaikat pertama yang diciptakan Tuhan? Jibril. Benar. Nomor 2 Mikael. Pokoknya saya ketemu nih cangkem nih. 3 Israfil. 4 Israel. Bener. Yang manakah yang malaikat maut? Jibril. Dari segi urut-urutan benar. Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Siapakah yang disebut malaikatul maut? Israel. Anda percaya nggak bahwa Tuhan itu adalah pihak pertama yang menanamkan logika hak dan tanggung jawab kepada semua makhluknya? Percaya ya? Jadi kalau sekarang Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ngomong hak kewajiban, itu sebenarnya siapa yang ngomong pertama? Tuhan. Nah, ketika dia menentukan Israel menjadi malaikat maut, itu logikanya apa? Sehingga dia berhak sekaligus berkewajiban. Kok bukan Jibril yang barep? Ayo. Kok yang keempat? Pernah dicari logikanya? Bagi tugas. Apa? Bagi tugas kan ada fit and proper testnya. Betul enggak? Lu gak bagi-bagi gitu dok. SBY suruh kiroah gitu dibagi, Yusuf Kala suruh nembang, ayo mocar kabeh. Ada logikanya dong. Nah, ini yang saya mau urut sampai ke bangsa Indonesia nanti. Tapi seingat saya aja ya, supaya Anda tidak terlalu bingung juga. Jadi Anda sudah benar, malaikat. Jadi pertama yang diciptakan Allah Big Bang. Big Bang itu satu ledakan bercahaya. Kalau mistisisme Islam menyebut itu namanya Nur Muhammad. Ketika Muhammad, sesuatu yang terpuji ini masih berupa cahaya, yang kelak dia akan berupa
wujud biologis namanya Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Muhammad Rasulullah, ya. Allah bikin alam semesta dulu tanpa asisten, terus bikin sejumlah asisten. Nomor 1 Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Kemudian Allah bikin Idajil. Mohon maaf belum pernah dengar ya. Oke. Dan jangan dicari di buku apapun. Idajil ini kekasih utamanya Allah. Dan semua malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah, malaikat tidak hanya 4 itu awalnya, setelah itu ada 8 laksa malaikat jumlahnya. Bentuknya juga bermacam-macam, warnanya bermacam-macam, komposisi dzatiyahnya bermacam-macam, ya. Kemudian bikin Idajil. Ini kekasihnya Allah yang dijagokan Allah. Dan semua malaikat disuruh mengidolakan Idajil. Kemanapun Idajil ini pergi, yang lainnya disuruh mengikuti dia. Nggak saya perpanjang soal Idajil, pokoknya gitu itu ya. Oke. Sebelum saya nerusin Idajil, saya terusin dulu yang 4 ini. Jadi suatu hari tapi sih sebentar, saya urut dulu. Idajil ini diikutin oleh para malaikat mengembara selama 8.000 tahun, ya. Tapi Idajil ini punya keanehan. Dari petala langit yang berjumlah 7, dia punya kecenderungan untuk datang ke bumi yang juga punya 7 lapis. Dan ketika dia sampai di bumi, dia tidak mau kembali. Dan malaikat bingung, loh kok tidak balik ke sana. Karena kata si Idajil, bumi ini yang paling indah dari seluruh ciptaan Allah. Karena hanya di bumi ada panas, ada dingin, ada warna-warni, ada malam, ada siang, ada cahaya, ada kegelapan, ada lembut, ada keras, ada asin, pedas, manis, whatsoever. Begitu indahnya sehingga Idajil jatuh cinta kepada bumi, sehingga dia tidak mau kembali. Ini sudah merupakan gejala yang dalam cara berpikir linier ini kita anggap saja mengecewakan Tuhan. Tapi jangan-jangan memang itu perintah Tuhan. Jadi Tuhan itu maha ahli strategi, memasang aktor-aktor yang kita dibikin salah sangka sampai sekarang. Misalnya kita benci setan, terus kita bayangkan orang yang paling jahat kepada Allah itu kan selalu dimasukkan neraka. Terus kita menyangka kita akan bareng-bareng setan ke neraka, misalnya gitu ya. Nah itu kan kebodohan kita. Lah setan tidak ada masalah masuk neraka, wong dia api. Tapi kita terjebak oleh ketidakrajinan kita untuk mengenali ilmu fisika dan biologi sebagai dasar-dasar ilmu agama. Makanya seharusnya ada ulama biologi, ulama fisika, kan begitu? Lah ya kalau enggak terus VK dok. Buktinya ada penggusuran, enggak ada fikihnya. Ya toh? Ada penggusuran, enggak pernah ada fatwa. Enggak pernah ada fatwa sosial, enggak pernah ada fatwa hukum, enggak pernah ada fatwa ekonomi. Yang ada cuma fatwa akidah. Itu pun pokoknya yang sesat itu yang enggak bareng dia gitu dok. Kita ini sebenarnya sesat, cuman tidak ada keberanian untuk bilang kita sesat, itu aja. Kalau saya dilanggaran sesat, seneng banget saya. Lu baru tahu ente ketika gitu kan. Aneh temennya setan. Soalnya kalau aneh masuk neraka bareng setan, setan masuk neraka. Anak susah masuk agak nggak mau masuk surga, sebab ketemu ente nanti. Mending di neraka aja sama setan, kan gitu kan. Tinggal dibolak-balik gitu wong. Oke. Idajil seolah-olah menentang Tuhan, atau menentang Tuhan dalam prakteknya, karena dia tidak mau kembali ke langit. Maka Tuhan bikin manusia untuk menciptakan kekasih yang baru. Dan Tuhan
ingin bikin makhluk baru yang masterpiece, yang paling hebat di antara makhluk-makhluk yang pernah dia bikin. Maka dia perintah Jibril, ambil tanah di bumi, bawa ke sini, dan nanti jadikan dia Adam. Jibril pun datang, tapi bumi marah. Singkat kata, disepatani kalau bahasa Jawanya, dikutuk, karena bumi sama Idajil dan ada beberapa makhluk lain yang sudah hidup di bawah permukaan bumi sekian ratus meter, itu sudah terjadi silaturahmi yang luar biasa nikmatnya, sehingga tanah ini tidak mau diambil, direkrut dikit pun untuk dijadikan makhluk yang baru. Jadi Jibril balik ke langit dengan kecewa. Terus Tuhan nyuruh Mikael dikutuk, ketakutan, balik lagi. Jadi kalah berdebat, kalah argumentasi sama bumi. Kemudian yang ketiga, Israfil juga disuruh balik lagi karena dia juga kalah argumentasi sama bumi. Si Israel ini baru, si aliran radikal ini, datang Israel ke bumi, dan bumi langsung ngapa kowe leler rene. Anu suwa sak karepmu kowe, aku sing ngongkon Gusti Allah. Kamu sepatan ono sak karepmu. Lu kutuk sampai apa aja, terserah kamu. Saya mau ambil kamu dikit untuk bikin makhluk baru namanya Adam, Khalifatullah fil ard. Waktu itu belum sebutannya, belum Khalifatullah fil ard, Khalifah titik, ya, Khalifah gitu dong. Terus bumi, ketika si Israel bilang, ini saya diperintah Tuhan kok, kamu mau ngutuk ya kamu urusannya sama yang nyuruh saya, kan gitu kan. Jadi filosofi dan prinsip mandat itu sudah sejak dulu difahami dan dipraktekkan oleh malaikat keempat ini, yaitu Israel. Maka diambillah tanah, dibawa ke langit. Nah, Israel lah yang bertugas bikin Adam. Coba bikin bentuk kamu. Coba bikin manusia. Cuman tolong tambahin syahwat kata Tuhan gitu. Tambah satu lagi nafsu. Syahwat ini bukan syahwat dalam bahasa Indonesia deh. Syahwat itu adalah segala sesuatu yang merebut hak Allah yang diwujudkan jadi keinginan makhluk. Itu syahwat. Jadi kalau yang enak kayak malaikat itu kan ya malu mayuk marun. Jadi malaikat itu tidak punya syahwat. Dia tidak punya keinginan apa-apa. Dia hanya menjalankan yang Allah perintahkan. Manusia, jadi tanah tadi itu sebutannya tapel kalau bahasa Jawa, tapel. Jadi dia ambil tanah untuk jadi tapelnya Adam, untuk bentuknya badannya Adam itu. Nah terus ditambahi, ditiup roh oleh Allah, ditambah yang niup rohnya Allah sendiri, ya. Tapi yang menciptakan estetikanya Israel. Maka Israel yang kelak berhak mengambil nyawanya manusia. Itu kalau bagi hak dan tanggung jawab tadi, gitu loh. Tapi ini jangan bilang siapa-siapa ya. Mendengar saya ya. Ini belum pernah dengar ini jilbab ini. Dia dengarnya idola cilik melulu kan itu kan. Oke ya, oke. Ditambah, jadi syahwat itu apa? Orang ingin menyuap, orang mau disuap, itu syahwat. Orang mencalonkan diri, saya ini cocok loh jadi presiden loh, itu syahwat. Demi Allah tidak boleh di dalam lingkungan saya pribadi, keluarga dan komunitas, tidak pernah boleh ada tradisi menawarkan diri di bidang apapun saja. Tidak ada proposal, tidak ada menawarkan diri, tidak ada. Karena itu syahwat. Dan nek aja nek gelem ayo, tapi iki gak nawani lho iki. Monggo lho sak karep-karepmu lho ya. Kan gitu loh. Karena itu syahwat. Jadi syahwat itu segala sesuatu yang sebenarnya merupakan milik Allah tapi ditumbuhkan oleh diri makhluk. Oke, tapi tidak saya perpanjang. Terus disuruh nambahin lagi nafsu lah. Nafsu ini baru mas. Nafsu ini yang disebut syahwat dalam bahasa Indonesia. Itu yang gentalo karo
sing bagian ngono-ngono iku lah. Bagian terus iwan-iwan iki lah. Kita sekalian. Akhirnya Adam tercipta, bentuknya paling indah, terus dikasih pakaian yang penuh pernik-pernik intan, berlian dan mutiara, dan bajunya apa namanya belakang ini, jubahnya itu 400 meter ke belakang. Terus dijumenengke sama Allah di surga. Dijumenengke itu disinggasanakan oleh di surga. Baru Allah bersabda, yang kemudian diceritakan di Al-Quran, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara dan seterusnya. Nah, malaikat bersujud kepada Adam, yang tidak mau si Idajil. Idajil lah cemburu dia, wong dia dulu kekasih nomor satunya Allah, dan dia diciptakan dari api, ini cuma ambil dari tanah, anak buah saya. Bumi kan anak buahnya Idajil, kan gitu. Maka dia cemburu. Maka dia punya dendam bagaimana supaya Adam ini bisa takluk kepada dia untuk bisa turun juga ke bumi, karena Adam kan menempati singgasananya Idajil di surga, kan gitu. Idajil ini kelak menjadi yang disebut iblis, setan, itu fungsi-fungsinya, tapi nama makhluknya Idajil. Fungsi yang lain Dajjal dan sebagainya gitu ya. Nah akhirnya Idajil kan karena dia sudah tidak mau kembali ke langit, maka dia tidak boleh ke langit, dan dia juga malu, maka dia melakukan subversi. Yang jaga surga ini di pintunya sebelah kanan itu naga, sebelah kiri itu burung merak yang besar. Caranya Idajil masuk surga kembali untuk mengaruhi Adam adalah dia menjelma menjadi ulat kecil, dia merangkak-rangkak di sekitar pintu surga, dia ditotol, apa ditotol itu? Dipatok oleh burung merak, masuk perutnya, mohon maaf, terus dia keluar lewat tinjanya burung merak, sehingga dia berada di surga. Begitu keluar dari situ, dia masuk ke semak-semak, dia menjelma menjadi malaikat, kemudian datang ke Adam, merayu Adam, Adam kena, akhirnya Adam dihukum Allah, diturunkan derajatnya ke bumi lagi. Gitu teman sekalian. Tapi sebenarnya Idajil ini pengagum Adam luar biasa. Karena begitu dia melihat Adam di surga, dia temukan tidak ada satu unsur pun di alam semesta ini yang tidak dikandung oleh badannya Adam. Tidak ada satu zat apapun yang ada di alam semesta. Karena Idajil ini mengerti sejak dahulu kala, sekian miliar tahun, sekian laksa tahun, yang tidak dikandung oleh badannya. Jadi Adam ini makhluk yang paling unggul, istimewa, lengkap, sempurna. Lah dari makhluk yang sempurna ini sekarang menjadi bangsa Indonesia, menjadi manusia sangat remeh, ngakunya demokrasi padahal kepentingan, ngakunya hukum padahal kepentingan, betul nggak? Ngakunya agama padahal kepentingan, ngakunya naik haji padahal kepentingan, ngakunya sholat kepentingan, ngakunya dakwah kepentingan. Sebenarnya kepentingan saja, tapi atas nama segala macam. Jadi manusia sudah merendahkan dan mengkecilkan dirinya sedemikian rupa sehingga sekarang menjadi bahan tertawaan seluruh alam semesta. Karena manusia sudah tidak mengerti siapa dirinya. Padahal itulah awalnya manusia disebut makrokosmos. Ilmu-ilmu modern yang mengandalkan materialisme selalu mengatakan bahwa manusia adalah mikrokosmos, alam semesta adalah makrokosmos, karena dia ukurannya luas, panjang, lebar, tinggi.
Tapi kalau ukuranmu itu frekuensi, ukuranmu itu zat, ukuranmu itu cahaya, ukuranmu itu roh, maka manusia ini mengandung semua yang ada. Idajil unsurnya ada di manusia, malaikat unsurnya ada di manusia, apa saja ada di manusia. Suku Jibril ada, suku Israel ada, suku Mikael ada, suku Israel, suku apa saja ada dalam diri manusia. Oke. Nah sekarang kita turun ke bumi. Saya tanya sedikit saja. Bangsa Indonesia ini setelah sekian abad, sekian milenium, Adam harus dihukum Tuhan untuk tinggal di bumi sampai kita ini. Sampai sebelumnya ada situs-situs di Sangiran, ada di Mojokerto, ada di Trinil, ada Homo sapiens, ada Philanthropus opus lah, segala macam itu ya. Sekarang saya tanya, pengetahuan kita mengenai diri kita ini kira-kira kalau panjangnya sejarah kita ini 1 meter, pengetahuan kita ini berapa mengenai dirimu? Jadi seperti iklan M3, berapa jumlah nolnya? Ya, itu bangga bangsa Indonesia itu dari angka 100 menjadi 0,0000 itu bangga, dijadikan iklan bahkan. Itu bawah sadar kita semua. Saya teruskan enggak? Saya ganggu dikit aja. Bangsa Indonesia lahir tahun berapa? 45 dia jawab. 45. Nah itu 1000, katakanlah 3 abad. 3 abad. Jadi pantas kalau kita tidak punya prestasi apa-apa. Sebagai bangsa kita baru 3 abad. Saya tanya, cara berpikirnya, kita adalah yang melahirkan bangsa Indonesia atau bangsa Indonesia yang melahirkan kita? Kita melahirkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia melahirkan 45 atau 45 melahirkan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia melahirkan 45. Oke. Sekarang aku tanya, bangsa Indonesia melahirkan Mataram enggak? Melahirkan Sriwijaya enggak? Melahirkan Mataram kuno enggak? Melahirkan Rakai Pikatan pencipta Borobudur enggak? Melahirkan Ratu Sabah enggak? Melahirkan Aji Saka enggak? Kita ini sudah tua apa masih muda? Tua. Kamu lahir tahun berapa, baju hitam? 83. Oke. Bapakmu kawin tahun berapa? Katakanlah 81 umpamanya ya. Oke. Lahirnya bapakmu tahun berapa? 49. Kalau bapakmu tidak lahir pada waktu itu, ada kamu enggak sekarang? Belum tentu ada. Berarti sebenarnya sebabnya ada kamu itu 49 kan? Iya. Betul enggak? Kalau pada tahun 49 tidak ada lahir yang namanya bapakmu, itu kan enggak ada kamu. Jadi adanya kamu sebenarnya kan 49. Tapi bapakmu itu ada enggak kalau kakekmu enggak ada? Jadi sebenarnya asal-usulmu itu 49 apa 31 apa 21 apa? Nah, kalau diterusin itu sampai kapan? Itu yang saya sebut tidak mengerti dirimu. Kita ngertinya tahun ini ada suku Sunda nggak enakan sama orang Jawa karena perang Bubat, gitu doang. Ada orang Dayak bunuhin orang Madura di Kalimantan, cuman itu kita tahunya. Maka kita tidak punya cita-cita sebagai bangsa.
Bung Karno mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bingung apa nih sing digantungno iki. Perkutut wis gak duwe. Terkuku lagi itu karena tidak dengan infrastruktur ilmu pengetahuan. Satu ya, saya kasih pertanyaan berikutnya. Kalau orang Arab kan ada suku Badui, ada suku Quraisy, orang Israel, ada Askenazim, ada Sefaradim. Tapi kan mereka kan nenek moyangnya jelas Ismail sama Ishak. Di atasnya ada Ibrahim alaihissalam. Aku tanya, kalau engkau orang Batak, orang Sunda, orang Bugis, siapa nenek moyangmu? Sebagaimana orang Israel, orang Arab mengatakan nenek moyangnya adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa nenek moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Orang laut. Orang laut. Jadi kalau ada nelayan mau kemana? Mau jadi nenek moyang. Lah ini lagunya juga yang bikin kacau, nenek moyangku. Lah iya. Nggak jelas kan? Padahal saya tanya, apa indikator ketuaan sebuah bangsa atau sebuah peradaban? Budaya dan bahasa. Kita ambil yang lebih sempit, bahasa. Dari seluruh bahasa di dunia, kalau dilihat indikator, dari seluruh bangsa di dunia, kalau dilihat indikator bahasanya, yang tertua bahasa apa? Bangsa mana? Jawab dia ngaku sekarang. Jatuh. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab. Sakoto. Ada kata lain? Bahasa Inggris? Fall. Ada kata lain? Bahasa Indonesia? Jatuh. Ada kata lain? Karena bahasa Indonesia baru kemarin. Bahasa Jawa? Tiba. Delungu. Delosor. Jengking. Rigol. Udah sebut berpuluh-puluh. Numplak. Emang butuh berapa abad untuk tercipta satu kata menjadi konvensi sebuah masyarakat? Siapa yang tertua? Orang bau bahasa Arabnya apa, Mas? Enggak. Manggu selitmu. Aku kiai gak bisa aku ngomong ngono. Mulane gak bisa kan kiai aku kan. Hanya orang Jawa, mohon maaf, Jawa yang saya maksud bukan Jawa temennya Sunda, temennya Batak loh ya. There was a Java yang nanti di Timur Tengah menjadi Jewish, yang nanti Tuhannya Yehova, JW semua. Yang Tel Avivnya bernama Java Tel Aviv, dan semua kantor Yahudi di dunia namanya Java. Ini yang saya maksud Jawa, bukan Jawa sekarang. Sekarang itu hanya salah satu ponakannya Jawa yang asli. Oke? Jadi jangan terus kok calon Jawa sentris loh. Iku lak kon ngomong Indonesia iki, sadurunge Indonesia iki. Oke? Orang Jawa itu hidungnya itu bisa membedakan bau kencing sama bau bangkai. Kalau orang Inggris taunya bad smell. Tapi orang Jawa, Anda bisa membedakan, oh ini pesing, ini badek, ini perengus, ini bajin, ini lengur. Betul enggak? Ya. Masih banyak lagi? Masih. Betul? Apa benar? Wangur, amis, begitu detail. Benarlah dia, apa?
Dan apakah bisa bahasa diciptakan melalui simposium atau seminar? Dia pasti melalui dialektika dan pergesekan sosial yang sangat panjang. Itu baru dua, Dek. Bau tok itu sakno kae. Udah. Wah, banyak sekali udah. Apa sebut satu kata, kita carikan 10 dari kata-kata Jawa. Apa wis? Rice jelas. Orang Inggris tidak bisa membedakan beras sama nasi sama makan. Padi. Oh, mangan pas, tamu itu pekerjaan sehari-hari berarti bahasanya paling banyak. Dahar, pedo, mangan, badok, nguntal, ngelek, ngelontor, nyablak, segala macam udah. Dan imajinasi orang yang berperadaban dalam waktu yang lama itu pasti lebih mosaik ya, lebih kaya, lebih multidimensional. Sehebat-hebat makanan asli Belanda itu cuman 2-3 macam, kalau di Jawa namanya apem sama apa sama gitu dok. Di sini dari satu bahan bisa muncul 10 produk. Singkong, apa bu? Getuk, krepek, lemet, sawut, gadot. Oh, kontol kambing. Rondo royal, rondo kemul. Jadah itu bu, nek dia diinget itu rondo kemul. Karena kemul itu hangat dan jadah itu romantis, maka kehangatan itu asosiasinya ke selimut, romantisnya ketan itu yang dibakar itu asosiasinya ke rondo, maka disebut rondo kemul. Rondo kempling. Di Jombang ada makanan yang spiral ini dijenengno rodo abang-abang dedek, ini nek boleh wong Jawa rodo ireng, karena rodo abang ini mesti bol Cino ya, akhirnya jadi bol Cino. Itu estetikanya, pertimbangannya begitu, tapi pertimbangan sosialnya karena dendam. Ngalahno Cino gak iso, akhirnya boleh aja mesti prakoti bendino. Nah karena sekarang sudah egaliter dan sudah ada kesetaraan, sudah ada pluralisme, sekarang mereka Cino-Cino di desa justru bikin makanan namanya bol kaji. Sing iso molor boleh gak Cino tok wak kaji ya iso rek. Oh. Dan hanya orang Jawa, orang kita, Jawa ini maksudnya orang Bugis boleh bilang orang Jawa adalah Bugis, itu maksud saya. Orang Melayu boleh bilang Jawa adalah Melayu, gitu loh. Tapi pokoknya kita satu ini, satu rumpun, gitu ya. Kreatif bahasa Inggris, Yunani, itu tidak ada yang punya kenakalan peradaban seperti kita. Tidak ada. Ya rondo kemul itu kan sekarang aja, yang sekarang aja lah. Ono rawon setan, ono apa sing di apa mana mas? Sing ono balap apa deh? Ayo mangan lontong karo balapan. Terus piye to? Balapan motor karo mangan lontong ya tabrakan. Bebek edan, cakmus, gitu. Apa? Nasi gila. Ada? Ada, coba. Es teler, es mercon, ono. Itu apa itu kalau pempek? Torpedo, kapal selam. Coba. Padahal itu juga biliar. Yang dimaksud torpedo itu bukan torpedo beneran, cuman karena pempeknya sebesar kemaluan, gitu. Bentuknya juga mirip. Daripada dibilang empek-empek kemaluan, ini disebut aja torpedo kan begitu kan. Nah kalau sudah ada torpedo, pasti ada kapal selam.
Nanti kalau kita ngomong nggak sampai idajil, nggak sampai adam, nggak sampai apa, kita ngomong itu dok saja, kita sudah akan menemukan fenomenologi. Anda ini jangan bercita-cita seperti orang Amerika sama orang Eropa, karena jenismu beda. Campuran antara Homo erectus dengan satu makhluk, saya lupa namanya, yang kepalanya besar, cerdas, tapi hanya satu bidang. Mereka hebat di bidang science and technology, tapi kalau sudah di bidang mental, di bidang ngakalin hati, di bidang itu kita yang punya teknologi internal. Teknologi internal itu apa? Nggak masalah keadaan negara kaya apapun, Anda tetap mampu ketawa outputnya. Ngakalin sini pinter banget. Jadi bukan soal berapa jumlah uang, tapi cara teknologi batinmu bagaimana menyikapi uang itu, kan begitu. Dan itu keistimewaan kita. Maka tidak ada bangsa setangguh bangsa Indonesia di dalam menghadapi bencana-bencana. Maka cita-citamu apa? Ini loh, saya ingatkan terus. Ini kita berada di dalam 7 tahun untuk merumuskan cita-citamu pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Waktumu tinggal sedikit. Makanya saya cerita dari idajil sampai ini semua untuk menemukan kamu harus punya cita-cita yang jelas. Cita-cita itu maksudnya bukan ngawang, bukan ngarang, bukan mimpi, bukan apa, tapi kalau engkau burung kamu ingin terbang, itu loh. Terbangmu ini loh, kamu nggak temukan sampai sekarang. Didin itu mana Didin? Pindah ke sana kemari dia kerjaannya dan idealismenya karena dia bingung menentukan terbangnya. Kalau orang kayak saya tidak perlu Anda tanyain, karena saya tinggal pilih kok. Mau terbang, mau merangkak, saya tidak ada masalah. Gitu loh. Saya bisa berkuasa tanpa saya berkuasa. Kalau saya gampang, karena saya ada bau-bau idajil. Karena saya pernah menyelam-nyelam bumi, menyelam-nyelam, saya pernah di laut-laut macam-macam, saya pernah lomba-lomba menyelam, lomba macam-macam dari kecil. Saya dari kecil, dari umur 3-4 tahun saya itu berteman dengan pisau. Kalau tidur di bawah bantal saya selalu ada pisau, dan tiap hari saya latihan dari jarak berapapun, cep, mau pakai pucuknya yang saya pegang atau mau pakai ininya, ada tekniknya semua, mau begini, mau begini, mau begini. Itu saya waktu umur 4-5 tahun, dan tidur di kuburan tuh tiap hari, tidur di atas genteng hampir tiap hari. Dan saya sudah melatih bagaimana bapak saya, kalau saya marah, bapak saya, semua yang datang ke saya harus berjalan jongkok. Dan itu bapak saya, mbah saya, ibu saya, kakak saya ngerasa no kabeh, pokoknya gak bengok temen aku, ngamuk aku, tak obong omahmu. Sopo ae teko nang aku jalan jongkok, waduh aku saiki nek kelingan dosa. Mbah saya itu gini loh, bawa bagi nyugui aku panganan ini. Itu saya umur 4 tahun, bayangin. Makanya sekarang saya itu membayar hutang-hutang saya, dosa-dosa saya, dengan saya memberikan diriku kemanapun pergi. Karena saya dulu itu sampai mbah saya, kakak saya yang sarjana ahli bahasa Arab itu, saya kalau buka, begitu dur buka saya tidak ada, dicari di kuburan, disuruh pulang tidak mau. Mereka tidak tega saya terus harus dikasih makan. Aku gelem dikai panganan tapi ndak. Wah, jadi dari rumah ke kuburan pun gak bagi ini. Waduh, saya kalau ingat itu betul-betul merasa berdosa. Artinya saya sejak kecil sudah merasakan macam-macam sehingga saya tidak punya obsesi apa-apa. Gitu. Saya umur 3 tahun saya sudah mengaji di depan orang banyak, sudah hafal, sudah tapi yang anak kecil belum bisa ngambil nada, begitu naik ketinggian nangis, nggak kuat nerusin, nangis di pandang gitu. Ayah saya marah, aku diambil itu di dalam masjid, maulutan ribuan orang itu di halaman di beranda masjid, aku diangkat, dibawa ke jendela, dibuang keluar jendela masjid oleh ayah saya. Nah, mulai
hari itu saya punya riwayat pemberontakan. Loh, aku dibuat idajil ya, dibuat. Saya, karena mereka terus sibuk maulidan, saya nangis bentar, tapi saya terus diam-diam lari lewat kebun, lewat bambu-bambu. Saya masuk rumah lewat belakang. Rumahnya bapak saya, mbah saya jadi satu, jadi pintunya ada sekitar 15 pintu, gede banget pada waktu itu. Masuk, karena semua orang sibuk maulidan, tak kunci satu persatu. Semua saya kunci, akhirnya saya keluar dari pintu yang paling pojok. Saya bawa semua kuncinya satu bendel. Saya lari melintas desa, saya cari rel kereta api dan saya menyusur rel kereta api itu. Jadi mereka mesti pecahkan itu pintu supaya bisa masuk. Sejak itu mereka tidak berani marah, tidak berani negur, tidak berani apa-apa sama saya. Dikit-dikit pokoknya tempeling, dikit tempeling gitu saya. Oh, enggak bisa, orang tua saya memarahi saya enggak bisa. Jadi sekarang ini saya tidak boleh marah, karena aku sudah kedajalan saya itu sejak kecil sudah gak karu-karuan. Jadi sekarang saya enggak, sekarang saya, wah makanya istri saya itu beruntung sekali dah. Iya, enggak ada ceritanya marah, enggak, cuma dimarahi tiap. Oke, saya kembalikan ke turunan-turunan tadi ya. Jadi Anda turunan siapa? Dan kalau orang Eropa punya keistimewaan, ada keistimewaannya apa? Kalau mereka spesialis, manusia spesialis, ada manusia generalis. Nah, terminologinya tinggal pilih, akademis, filosofi, ilmu-ilmu sosial, atau sehari-hari. Kalau sehari-hari gampang, ambil aja 4. Ada orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Misalnya jual bakmi, ngerti ya bakmi udah. Itu pun juga tidak menguasai amat. Ada yang pertama orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor 2, tahu sedikit tentang banyak hal. Bakmi yang ngerti, kacang yang ngerti, tapi yang dikit-dikit. Nomor 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Jelas ya? Manusia fakultatif, menguasai bidang kedokteran tapi di bidang yang lain pokok, kan gitu ya. Nah, ada manusia yang tahu banyak tentang banyak hal. Ini orang yang hebat tapi hidupnya paling berbahaya dan penuh tantangan. Orang-orang di luar Indonesia, di luar surga ini bumi ini, Jawa ini gini, kalau Timur Tengah itu tanah para nabi, kalau Jawa ini, Pulau Jawa ini tanah para dewa. Wali kan sore nabi, nek dewa kan gurung karuan. Itu. Nah, dewa ini siapa? Ya Anda belajar dong Maya Inka, Anda belajar dong Yunani kuno, Anda belajar Mesir kuno, Anda belajar kepada manusia Atlantis, Anda belajar kepada manusia-manusia dalam dimensi-dimensi yang lain tadi. Anda buka web-web tertentu yang rahasia. Ada banyak bahan-bahan mengenai itu. Dan saya sedang mempelajari buku 3 abad yang lalu yang juga tidak pernah dibaca oleh siapapun. Dan itu juga sampai sekarang saya bingung dari mana saya dapat buku ini. Sedang diterjemahkan oleh seorang senior, diterjemahkan tuh dari huruf Arab, tulisan tangan sing wangel dibaca. Aku mau baca setengah halaman ini wis diang gitu ya. Saya sewa seorang senior profesor yang sudah pensiun, yang ahli itu terus untuk menerjemahkan kata-katanya, bukan maknanya. Jadi ini bunyinya apa itu dia coba tulis, dan itu baru dapat 1/10 dari seluruh buku itu. Saya sedang sibuk sama anak saya, sama Noe soal itu, dan Noe sangat berminat. Dan sampai hari ini, karena Noe juga mewarisi sejumlah buku, terus saya tambahi buku dari tempat saya di Loteng yang saya sampai hari ini tidak tahu dari mana saya dapat buku ini. Dan itu isinya walah dahsyatnya luar biasa. Mereka itu cuma punya keistimewaan spesialistis. Orang Eropa itu Anda pelajari anunya, ginekologinya. Itu mereka, ya saya anggap kalau ndak Israfil, Bosopola sedikit sudah aja lah, angel-angel. Pokoknya yang penting buku itu terjemahkan, sedang saya pelajari benar-benar, teman-teman sekalian. Untuk supaya kita mengerti siapa diri kita. Kalau tidak, kita tidak punya terbang.
Karena kita tidak mengerti, kita burung. Mosok kita sudah kayak begini tidak punya cita-cita. Mosok kita, waduh kalau bisa tahun 2009 Sri Sultan deh. Udah ada cita-cita nih. Terus kanu opo loh, gak bangga saya. Dan juga gak paten, gak kepencil kan. Saya hidup tidak boleh karena syahwat saya. Saya hidup hanya karena lauhil mahfudnya Allah atas saya. Anu rek. Jadi mbok cita-cita itu yang agak jauh, yang agak tinggi. Kalau tidak tercapai secara bangsa, tercapai secara pribadi dan keluarga gitu loh. Mas, kalau ada burung sing paruhnya bisa ngelobangi kayu, ya, itu mengerti kemampuannya. Dia suatu hari sekian tahun ininya ditali oleh orang sehingga dia tidak bisa matok. Keinginan dia apa? Dibuka dan bisa ngerogotin kayu, kan begitu. Sama dengan burung tadi, sama dengan terbang tadi. Lah kita ini sekarang mau apa? Itu loh masalahnya. Masa cuma mau 2009 presiden siapa mau kapusan terus lo kok ya Jit. Tetep baik lo cita-cita nek kuakui baik. Gitu loh teman-teman sekalian. Oke. Dari bahasa tadi sekarang saya mudah-mudahan segera selesai. Dari bahasa tadi kan sekarang Anda tahu. Kita ini kira-kira lebih tua apa lebih muda dari turunannya dari yang sekarang menguasai dunia? Siapa yang menguasai dunia ini sekarang? Yahudi dan yang paling banyak duitnya orang mana? Nah, ya Yahudi dan Arab. Jadi seluruh keuangan dunia ini kabarnya dikuasai hanya oleh 1% penduduk dunia. 1% penduduk dunia ini mesti orang yang mengerti siapa dirinya, sehingga dia notol-notol kayu tadi. Kalau si burung penodol kayu tidak mengerti dirinya adalah penodol kayu, maka dia tidak akan pernah menodol kayu. Maka 1% ini pasti orang-orang yang mengerti siapa dirinya. Kalau dia tahu dia penyanyi dangdut yang bagus, dia pasti akan ke apa itu jenis TBI gitu ya, KDI kan gitu. Kalau dia tidak mengerti dia bisa bernyanyi dangdut, dia pasti tidak ke sana. Lah bangsa ini mengerti, bangsa Indonesia ini mengerti apa tentang dirinya sehingga akan pergi kemana. Kan itu masalah kita sekarang. Masa kita cuma mau revolusi nanti. Buktinya reformasi kayak gini kok. Bohong semua dan tidak menuju kemana-mana. Oke. Kita kira-kira lebih tua apa lebih muda dari yang sekarang memimpin dunia? Lebih mampu apa lebih tidak mampu? Tadi kan Anda orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Kan Anda ini kan apa aja bisa tuh orang Indonesia? Betul enggak? Bahasa Indonesia itu apa aja bisa? Coba. Seluruh makhluk Allah terkandung oleh dirinya. Dadi malaikat iso, dadi setan iso, dadi demit iso, dadi iblis pinter, terus apa aja. Kesenian, kebudayaan apa aja bisa. Pinter ngaji, pinter nyanyi pop, dangdut ya bisa, rock ya bisa, Sunda bisa, Jawa bisa, betul enggak? Cari orang barat satu saja bisa nembang Jawa itu setengah mati mas. Biar dia kuliah diisi 6 tahun. Cari orang Arab satu bisa nembang es lilin enggak? Es lilin maju, gak iso angel wis. Cengkoknya tuh belok-beloknya. Kalau anak Indonesian Idol itu niruin cengkrok negro yang paling update di Amerika dengan mudah. Kita bisa apa saja. Jadi dari sudut kemampuan budaya kita luar biasa, kemampuan teknologi luar biasa, kemampuan estetik luar biasa, kemampuan mental tidak terlawan kita ini. Mental kita itu tidak terlawan. Beraninya itu loh. Sampai mati tidak masalah. Banjir Jakarta motor tetap laju duet terbuok ditelampani busway. Dan itu kan bukan menunjukkan kematian, menunjukkan keberanian yang luar biasa.
Kita ini mentalnya luar biasa. Dulu sudah saya pernah cerita, kalau orang Malaysia kan takut 3D. Orang Malaysia rata-rata takut 3D. Jadi kalau sama yang difficult mereka malas. Kalau sama yang dirty mereka jijik, kotor ya. Yang sukar mereka malas, yang kotor mereka jijik, sama yang dangerous mereka tidak berani. Yang bahaya. Orang Indonesia, ayo Rene. Ayo, bahaya sing piye coba. Udah, naik kereta api mau disemprot cat, tetap aja naik. Mau listrik ditingkatkan voltasenya, ya tidak masalah. Tetap berani kawin, tidak punya modal. Betul enggak? Tidak ada perlindungan dari siapapun, betul enggak? Enggak, oh cuman asuransi. Sudahlah, apa aja berani kita. Yang bahaya kita berani naik menara. Enggak pakai sabuk, enggak pakai astronot itu. Iya toh? Sendal jepit lagi naiknya. Rokokan. Karo ngobrol, metune piro? Nah, itu orang Indonesia. Apa yang tidak berani kita? Itu orang kampung Melayu itu sudah mengerti kan masa kini dan masa depannya, yaitu kebanjiran. Ya tetap di situ. Dan apa terus mereka? Enggak toh. Terus cemberut enggak toh. Ya cengenges toh. Orang Indonesia. Wah, dibanding Malaysia, dibanding luar negeri ini kan kotor ini tembok-tembok. Wah, larang loh. Itu namanya hidup. Masa hidup tidak ada kotoran? Masa warung kok bersih gitu? Tidak ada kulit kacang, tidak ada tekik. Apa? Tekik apa? Apa? Tegesan apa ya? Puntung rokok, terus tidak ada apa-apa dikit lah, tai lentung dikit. Gitu baru hidupnya ya. Itu orang Indonesia. Hidup lively. Gitu. Semua pemain-pemain bola dari seluruh dunia begitu masuk Indonesia jatuh cinta, kawin di sini, masuk Islam, pokoknya tidak mau pulang. Enak urip begini. Nggak punya duit bisa makan coba. Mbuh ya apa carane wis? Mbuh nonggo kiwa nonggo tengen. Kelintar-kelinter ini. Ana wong mangan kene liwat. Utawa nek wis watuk-watuk kok gak ditawan-tawani apa-apa kesandung. Waduh! Kesandung, wah terus tiba, terus wonge melayu ada apa? Waduh ndak kesandung ini, aduh. Maklum sih lapar sih ya gitu ya. Mana ada kalau bukan orang Indonesia akal gitu-gitu itu. Akale ono. Ngakali pinter. Siasat luar biasa, politiknya pinter dan gak karu-karuan. Cuman karena kita ini tahu banyak tentang banyak hal dan bisa banyak mengenai banyak hal, maka kita kehilangan fokus. Kita tidak menentu yang kita kerjakan. Sementara orang yang tahunya hanya jual kacang, dia serius jual kacang sampai jadi konglomerat kacang. Kita kacang ya pinter, kapur barus ya pinter, nyopet ya pinter, akhirnya gak jelas penggaweannya, akhirnya ngunang-ngunung terus sampai mati. Itulah kita. Jadi yang saya maksud, apa terbangmu wahai burung? Tentukan sekarang. Apa cita-citamu? Nah itulah yang harus dirunding oleh Kenduri Cinta. Kalau bangsa Indonesia belum mau menerima itu untuk dirimu dan keluargamu dan lingkungan kecilmu, kan gitu. Siapakah engkau ini? Siapa?
Saya sedang curiga kita ini bisa jadi kakek kita yang kalau diterusin tadi ada ya 49 tahun itu kita generasi ke-6 dari Adam. Saya curiga tapi sedang saya selidiki. Artinya Ibrahim dan Israel itu hanya salah satu keponakan kita. Dan saya sudah tanya ke Badan Intelijen Nasional sama Deplu, saya minta catatan tentang kelakuan buruknya Israel secara politik, intelijen atau militer kepada Indonesia sejak Indonesia ada. Dan mereka tidak pernah punya catatan bahwa Israel pernah berani apa-apa ke Indonesia. Tidak pernah. Kalau Yahudi secara global lewat Amerika, lewat mana mengacau macam-macam, iya. Tapi kalau negaranya Yahudi yaitu Israel melakukan sesuatu kepada Indonesia di bidang apapun, tidak pernah ada catatan. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka berani kepada mbahnya sendiri? Loh kok mbahnya? Sekarang saya tanya, kamu kan suka mengutuk orang Yahudi. Oh dasar kelakuannya Yahudi. Aku takut wong Jawa iku luwe Yahudi tak gak timbangan Yahudi. Mbak Yahudi. Lu wis jelas gak tahu makili rakyat, gak jelas tugasnya jek njaluk tambahan bayaran mak wis. Sing njaluk laptop, sing njaluk iki, njaluk iki. Kok Yahudi nemen nih? Maka Hitler jadi Hitler itu karena kelakuan kayak begitu itu. Ini usulnya Deutsche über alles, ultranasionalisme Arya Jerman. Iki ndolek bathi ya wong iku. Maklarane. Penggaweane muangkel Hitler. Tangkap. Suwe-suwe di camp sampai bikin toa itu. Untuk supaya suaranya bisa menjangkau seluruh tawanan-tawanan itu. Gitu kan? Wah, akhirnya dibunuh sampai 1 juta lebih. Gitu loh. Lah kita ini mau bunuh 65% dari bangsa Indonesia, Yahudi ini sangat kayak. Nah, saya sekali lagi endingnya ini bukan etnisisme Jawa, bukan etnosentrisme Jawa dalam arti konstelasi Indonesia sekarang. Saya cuma ngajak Anda ke tempat asal usul sana. Sebab salah satu indikatornya ada pada sejumlah orang Jawa, ada pada suku-suku yang lain. Jadi kalau orang Sunda bilang ada Sunda Wiwitan, saya kira Sunda Wiwitan itu sama dengan Jawi Wiwitan, nanti sama dengan Madura Wiwitan, sama dengan Melayu Wiwitan. Tapi memang yang paling mengendap kejawaannya adalah orang Jawa yang sekarang. Salah satu contohnya adalah wong Indonesia ini orang Jawa mayoritas, kok bahasa nasionalnya bukan bahasa Jawa, dan kok tidak pernah bertengkar. Ketika dulu menentukan bahasa nasionalnya, kok tidak pernah ada wacana, bahkan tidak pernah ada yang membantah bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional. Mestinya kan itu kan cuma orang Jakarta yang punya bahasa Melayu karena perdagangan. Tapi kan orang di Jogja, orang di mana-mana kan enggak. Kenapa kok orang Jawa segitu banyak tidak membantah bahwa bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional? Kenapa? Kenapa? Apakah karena orang Jawa itu kalah? Nek jari wong Jawa mergo wong Jawa iku Jawa wonge. Jawa itu artinya suka ngasih, ngalah, dan salah satu watak peradaban Jawa adalah mangku. Mangku. Jadi huruf Jawa itu kalau dipangku mati. Maka orang Jawa memilih memangku daripada dipangku. Makanya Gus Dur dulu mangku itu karena itu. Itu mangku. Nah buktinya sekarang bahasa Indonesia sangat disifati bahasa Jawa. Kalau ada lagu yang bagus, baik, bahasa Indonesia tidak cukup di televisi, di infotainment. Ini albumnya betul-betul mengandung lagu-lagu yang apik, ya. Kalau sudah dibilang apik baru tinggi nih, ya. Ini lagu-lagunya yang anyar, gitu kan? Kalau dibilang lagu baru nggak lega, anyar atau grass, betul enggak? Tetap supremasinya ada pada Jawa. Ini makanya Anda sama Jawa itu tidak usah bertentangan, nanti Anda dipangku loh.
Anda dipangku. Dan ini contohnya sangat banyak, Mas, sangat banyak tentang mangku ini. Bukan hanya sifatnya bahasa Indonesia, tetapi kita orang Indonesia ini kenapa bersikap seperti ini kepada dunia? Freeport kita biarkan, modal asing kita apa saja kita biarkan, karena kita punya sifat mangku. Cuman tidak sadar bahwa kita sedang memangku. Akhirnya yang didukur wabah terus, gitu kan? Sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita ini pemangku, makanya kan gelarnya raja di semua mangku, Hamengku Bu Ono, dan bukan hanya Hamengku Jawa loh, bukan Hamengku Nusantara loh, tapi Hamengku Buwono, Paku Bumi, Paku Buwono, Paku alam. Coba itu gagasan apa itu, yang itu muncul kapan itu? Wong Raja Jawa kok mangku alam, berarti Amerika termasuk yang dipangku tuh gue. Lah kenapa enggak kamu nyatakan di masa depan bahwa engkaulah yang akan memangku dunia di dalam kepemimpinan baru nanti? Sebab kalau yang memimpin Amerika ya kayak begini ini keadaannya, betul enggak? Neokolonialisme. Sekarang orang Amerika sendiri intelijen mengatakan ternyata Saddam Hussein tidak berkaitan sama sekali dengan Al-Qaeda. Ternyata tidak ada senjata nuklir yang berbahaya. Loh, sudah nyerbu negara, habis Saddam Hussein ditangkap, diadili, dibunuh. Ternyata tidak salah. Itu kalau kepemimpinannya kepemimpinan mereka, kepemimpinan orang-orang yang tahu banyak tentang sedikit hal tadi. Nah, Anda ini tahu banyak tentang banyak hal. Jadi Anda ini kalau mimpin itu tidak kentara, tidak kentara bahwa Anda ini mimpin. Jadi jangan syariat, jangan gitu, itu terlalu materi. Jadikan syariat itu energi dulu. Jadi jangan pakai brand dulu, jadikan dia energi sosial. Setelah jalan, nanti orang akan bilang sendiri, oh ini ternyata ini loh yang disebut syariat Islam, gitu kan? Betul nggak? Saya setuju sama syariat, tapi kalau kamu teriak-teriak pada level materi terus, nanti orang pada trauma, orang pada lari sebelum tercapai apa-apa. Jadikan dia energi sosial, praktekkan di kalanganmu sendiri, baiklah sama semua orang, tunjukkan kearifan, cinta, dan kehebatanmu kepada semua orang, nanti orang akan menerimanya. Dan orang yang akan mengatakan, loh ya ini loh yang sebelahnya yang disebut syariat, biarkan orang lain. Masa orang wong ayu, kini ini ditulisi ayu loh, ayu. Apa tuh nih? Jaga itu ayu jenenge kemayu loh. Jadi syariat menurut saya untuk tahap ini jangan diletak-letakkan di tahap itu supaya tidak kemayu tadi itu. Dan sekalian ya, ngerti maksud saya? Bukan saya nggak setuju dan saya paham sama mereka. Kemarin saya di forum Kenduri Cinta yang Jogja sama Semarang itu kita dapat tamu dari Hizbut Tahrir. Mereka ingin belajar, mereka ingin berdialog, dan kita ngomong seperti ini, dan saya terpaksa ngomongkan itu tadi. Misalnya ngomong soal syariat-syariat, ya saya bilang jangan ente pikir saya tidak setuju gitu loh. Cuman saya ini ganteng apa tidak itu biarkan Novia yang ngomong. Saya bilang gitu. Jangan aku, dek siapa ya? Ah yang ganteng gitu loh. Lah Melayu arek kasih tuh ya. Oh enggak gitu caranya ngelamar cewek. Gitu loh. Biar dia yang ngomong kita ganteng, kan gitu kan. Biar dia yang ngomong kita baik. Kita cukup menunjukkan kebaikan itu secara bisu, cukup dengan perilaku kita dan bukti-bukti nyata kita. Yang kedua, Hizbut Tahrir menderet mengenai penghinaan kepada Islam dan Muhammad. Seperti Anda ketahui nanti tanggal 24 Maret ini akan dilansing di Belanda sebuah film judulnya Fitnah, dibikin mulai awal Februari kemarin oleh Geert Wilders. Itu film segala sesuatu mengenai jeleknya orang Islam, dan nanti puncaknya adalah Al-Quran disobek-sobek, dan di Belanda nanti Al-Quran akan direkomendasikan untuk menjadi buku terlarang di seluruh negeri Belanda, dan kemudian disamakan buku itu dengan Mein Kampf-nya
Hitler. Nah, saya oleh sejumlah kelompok yang moderat di Belanda sama Kiai Kanjeng direncanakan untuk datang ke sana pada bulan Oktober, yaitu 5 bulan sesudah kasus ini. Nanti kita lihat-lihat bagaimana. Nah, Hizbut Tahrir menderet dari soal Denmark, penghinaan apa-apa, karikatur segala macam, dan mereka masih belum tahu, ketika itu belum tahu berita tentang Wilders ini, karena saya sudah tahu dari teman-teman intelijen, sudah ngasih saya laporan macam-macam mengenai rencananya. Filmnya belum jadi, belum dibikin, tapi saya sudah dapat bahan, alhamdulillah. Oke, teman-teman Hizbut Tahrir, tak tambahin bahan yang terbaru yang belum terjadi. Saya bilang gitu, ini rencananya mulai awal Februari dibikin begini-begini. Geert Wilders ini orang yang tidak beragama, cuma dia temennya, cucunya Van Gogh, Theo Van Gogh, yang tempo hari bikin film tentang yang menghina Islam juga. Putri telanjang, putri pakai pakaian sangat transparan, gandul-gandul sholat. Terus orang Maroko radikal marah, dia dibunuh. Nah, si Wilders dendam, dia bikin juga seperti itu. Nah, terus semua kelompok di Belanda sekarang juga bertentangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan seterusnya. Teman-teman Islam di Belanda juga ada yang moderat, ada yang arif, ada yang macam-macam sikapnya. Tapi ada yang paling umum adalah, ya tidak apa-apa kalau mereka bikin begitu, kita juga akan bikin. Jadi jawaban karya dengan karya. Ada yang begitu. Lah, saya di depan jamaah Gambang Syafa di Semarang ditanya oleh teman-teman Hizbut Tahrir, inilah bukti-bukti penghinaan kepada Islam dan Muhammad. Kalau memang engkau semua dan kita semua cinta kepada Muhammad Rasulullah SAW, apa yang akan kita lakukan kepada mereka-mereka yang menghina Islam dan Muhammad ini? Itu kan, lagi pokoknya karpe iki mulia, engko golek pedang dhewe-dhewe ungkal, kan itu karpe. Nah, terus saya terpaksa jawab, teman-teman sekalian, saya punya beberapa pertanyaan kepada para jamaah. Ketika Rasulullah hijrah pertama ke Taif, beliau ditolak oleh masyarakat di tempat itu, dilempari batu, diusir, bahkan dilempari tai segala macam sampai berdarah-darah di keningnya. Saya tanya, apakah Rasulullah balas menyerang? Tidak. Apakah yang diucapkan oleh Rasulullah ketika dia dilempari batu? Rasulullah mengatakan persis yang diomongkan oleh Isa atau Yesus atau Fransiskus. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.